Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabarnya Anda semua? Menjumpai kembali Anda dengan rasa penuh sukacita. Dan semoga Anda semua dalam keadaan penuh sukacita juga dan juga selalu sehat. Dan pada hari ini kita berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik dan telah siap hadir saat ini untuk memberikan penguatan inspirasi rohani bagi kita semua pada pekan ke-7 Paskah. Tentu saja saat ini sudah ada Romo Gregorius Sasar Harapan SVD yang akrab kita panggil dengan Romo Greg beserta dengan Alexandra Sisi. Baik, mari kita sapa Romo Greg. Salam jumpa Romo, apa kabarnya Romo Greg? Oh, selamat jumpa, kabar baik, sehat selalu. Puji Tuhan Romo, di tengah kesibukan tentu saja senang mendengar Romo selalu sehat dan juga tetap bersemangat ya Romo. Iya, tentu. Baik, mari sama-sama kita buka perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik pada pekan ke-7 Paskah dan silakan Romo dengan doa pembuka. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat dan cinta-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, teristimewa untuk kesehatan dan rezeki kehidupan yang kami peroleh selama ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, sehingga kami sanggup untuk mendengarkan dan menghidupi firman-Mu dalam hidup setiap hari. Semoga rahmat kebangkitan Putra-Mu senantiasa memperteguh iman kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Greg dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kini mari kita sama-sama masuki dengan mengawali dari antifon pembuka di perjumpaan Oase Rohani Katolik edisi pekan ke-7 Paskah. Marilah kita menghadap tahta kasih karunia dengan penuh harapan untuk memperoleh rahmat dan mendapat pertolongan pada waktunya. Haleluya. Dan sekarang kita masuki bacaan dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 dilanjutkan bab 23 ayat 6 sampai 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus.
Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dari Kisah Para Rasul dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 16. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita buka hati kita siapkan diri kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku
sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Baik, Romo Greg, kami ingin sekali untuk memperoleh inspirasi rohani pada hari ini di pekan ke-7 Paskah. Dan kiranya kita akan mulai dulu dengan bacaan pertama ya Romo, dari Kisah Para Rasul. Baik, kira-kira Romo apa yang hendak disampaikan dari Kisah Para Rasul tentang Rasul Paulus ini, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, selamat berjumpa kembali. Dari bacaan pertama yang kita dengar pada hari ini sangat menarik. Bagaimana Paulus mengalami banyak situasi khusus, situasi yang khas dalam karya pewartaannya. Maka Paulus itu adalah seorang misionaris yang pantang menyerah. Latar belakang dari cerita yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, yakni saat Paulus berada di Yerusalem. Setelah Paulus mengenal Yesus, banyak sekali hal yang dia alami. Terutama dia mengenal Yesus saat dia berjalan ke Damsyik. Di tengah perjalanan itu, Yesus menampakkan diri. Dan di sana, itu Saulus, yang nama Paulus waktu itu Saulus, itu dia begitu heran dan begitu terkejut apa yang terjadi dengan dirinya. Tetapi kemudian Tuhan menunjukkan kepada dia anugerah yang lebih besar di saat dia bertemu dengan Ananias. Kita tahu Paulus adalah seorang pengkhianat. Dia mengejar para pengikut Kristus dan juga menangkap, menyiksa, serta memenjarakan mereka. Dan bahkan Paulus sendiri membiarkan Stefanus itu dibunuh, dirajam dengan batu sampai mati. Dan Paulus tidak membelanya. Dan kemudian dalam kesaksiannya dia mengakui hal itu. Terutama di saat Yesus itu menangkap Paulus untuk menjadi pewarta kebangkitannya. Kita lihat bagaimana itu Ananias membantu Paulus sebelum kita masuk dalam cerita teks hari ini. Ananias datang dan berdiri dekat dengan Paulus, yang waktu itu namanya masih Saulus. Ananias menyapa, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Karena waktu Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Damsyik itu, Paulus menjadi buta. Setelah cahaya yang begitu terang datang dari langit, itu memenuhi Paulus. Dan ketika itu juga Paulus melihat kembali dan menatap Ananias. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suaranya yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang engkau masih ragu-ragu. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Paulus sendiri, dia terkejut dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Dan saat itu Ananias menyampaikan hal yang seperti saya sampaikan tadi itu kepada Saulus, dia menjadi heran, kok kenapa saya? Itu menjadi pewarta Yesus yang sebelumnya saya khianati. Dan para pengikutnya saya kejar-kejar, saya tangkap, dan bahkan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tetapi setelah Ananias meyakinkan dia dengan itu, maka Paulus mulai mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Pewartaan Paulus begitu menggugah banyak orang dan membuat banyak orang percaya dan mengikuti Yesus. Hal ini menjadi hal yang sungguh menarik untuk orang-orang yang sebelumnya takut akan Paulus,
Tetapi menjadi hal yang lain untuk orang-orang yang sebelumnya bersama-sama dengan Paulus mengejar, menangkap, dan bahkan menjebloskan itu para pengikut Kristus ke dalam penjara. Melihat perubahan yang disampaikan oleh Paulus, maka orang-orang itu mulai bertanya, siapa sih Paulus ini sebenarnya? Karena sebelumnya dia menjadi itu pengkhianat, orang yang mengejar itu para pengikut Kristus, lalu sekarang dia menjadi orang yang memberi kesaksian, mewartakan tentang Kristus yang bangkit itu. Karena itu, saudara-saudari sahabat OAC Rohani Katolik yang baik, dalam situasi pewartaan yang Paulus lakukan, banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan yang ia alami. Misalnya, ia pernah dipenjara. Juga, ia sering berada di ambang maut karena pewartaan yang ia lakukan. Dan karena itu orang-orang yang mendengar dia menolaknya. Dia juga pernah disiksa oleh orang-orang Yahudi. Dilempar dengan batu, mengalami kapal karam, terkatung-katung di tengah laut. Terkena banjir dan korban perampokan, kelaparan, kedinginan, dan bahkan kekurangan pakaian. Paulus saat ditangkap, ia tidak memberontak. Ia memberi dirinya untuk ditangkap. Karena dengan itu kemudian ia memberi penjelasan tentang segala sesuatu yang ia lakukan. Dan itu nanti yang kita dengar dalam apa yang kita baca dalam bacaan pertama hari ini. Itu kepala pasukan di Yerusalem ingin mengetahui tuduhan-tuduhan orang kepada Paulus. Terutama yang pertama, itu Paulus mengatakan tentang Yesus menampakkan dirinya dalam perjalanan ke Damsyik. Lalu yang kedua, itu pewartaan Paulus tentang kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Hal ini membuat dia itu dibawa ke Mahkamah Agama dan juga di depan itu imam-imam kepala. Saat itu Paulus mengenal baik situasi itu imam-imam kepala dan Mahkamah Agama. Karena Paulus juga adalah orang yang terpelajar dan dia sering bersama dengan mereka sebelumnya. Karena itu Paulus memantik situasi itu dengan pertanyaan yang jenius. Pertanyaan yang menarik kepada mereka. Tetapi sebelum dia bertanya, dia menjelaskan dirinya. Dia menyapa mereka, dia bilang, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke Mahkamah Agama karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Terhadap pernyataan ini, itu membawa konflik, membawa perdebatan dan kegaduhan untuk para pendengarnya. Terutama untuk imam-imam kepala yang berlatar belakang itu Saduki, dan juga yang berlatar belakang itu Farisi. Karena untuk kedua golongan ini, orang Saduki dan orang Farisi, itu mereka mempunyai perbedaan ajaran. Misalnya, orang Saduki, itu mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka tidak mengakui adanya malaikat dan roh. Mereka sangat percaya pada kemampuan pribadi. Dan mereka tidak mengandalkan kekuatan Allah dalam hidupnya setiap hari. Itu yang menjadi perbedaan yang khas. Sedangkan orang Farisi, itu mereka mengakui kedua-duanya. Mereka mengakui kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal. Juga mereka mengakui tentang itu adanya para malaikat dan juga roh-roh. Karena itu, perdebatan, perselisihan antara orang Saduki dan orang Farisi ini menjadi begitu tajam. Memang banyak kita baca di dalam itu teks Injil juga tentang apa yang dibicarakan oleh orang Saduki ini. Misalnya mereka menyangkal soal kebangkitan orang mati. Mereka berpendapat tidak ada kebangkitan, itu bisa dibaca dalam Injil Matius bab 22 ayat 23. Atau juga di Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Mau menjelaskan bahwa cerita tentang orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal itu disinggung banyak kali dalam teks kitab suci. Saudara-saudari, hal-hal ini itu menjadi penting untuk kita supaya kita tahu kenapa Paulus itu ditolak. Kenapa Paulus itu dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga pada hari ini kita mendengar bagaimana dia bersaksi di depan itu para imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat.
Iya Romo, dan ini tadi yang disampaikan Romo itu begitu amat menarik karena kita jadi mengetahui banyak hal tentang Paulus dan juga teladan-teladan yang bisa kita ikuti begitu ya Romo. Ya betul. Ya. Lalu bagaimana Romo untuk masalah apa yang diberikan ataupun dicontohkan kepada Paulus, di mana juga tadi Paulus mengatakan sebuah pernyataan itu yang bisa membuat jadinya banyak perdebatan dan orang menjadi tidak yakin gitu ya dari satu kelompok gitu, dan akhirnya ini menimbulkan sebuah situasi yang kira-kira tapi membahayakan dirinya berarti ya Romo. Sampai-sampai kan ditarik kembali begitu oleh kepala. Oke, ya betul. Memang dengan pernyataan yang sangat berani dari Paulus tadi, sebenarnya di balik pernyataan itu dia mau bertanya sebenarnya, apa sih yang salah dengan yang saya lakukan ini? Karena yang saya lakukan yaitu hal yang sesuai dengan ajaran itu orang-orang Farisi. Itu tidak ada perbedaannya. Maka di saat dia dihadapkan dengan kelompok imam-imam, orang Saduki dan orang Farisi tadi, dia coba mempertajam itu dengan menyampaikan saya orang Farisi, saya keturunan orang Farisi. Itu artinya dia mengetahui baik adat istiadat dan aturan-aturan umum yang berlaku dalam agama Yahudi. Lalu dari apa yang dikatakan Paulus itu, timbul perpecahan yang besar antara orang Saduki dan orang Farisi. Mereka sungguh gaduh karena mereka mempertahankan ajaran masing-masing. Karena orang Saduki tadi itu maka tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal, tidak ada malaikat-malaikat dan tidak ada roh. Sedangkan orang Farisi percaya tentang semua itu. Maka mereka coba untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Maka orang Farisi dengan mendengar apa yang Paulus sampaikan, semacam mereka ada pada posisi yang dikuatkan. Lalu beberapa itu imam dari kalangan Farisi menyampaikan, kami tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Apa yang dia katakan itu benar. Apa yang dia katakan itu tidak salah. Karena mungkin dia sudah dipenuhi oleh roh Allah atau malaikat membantu dia. Perkataan itu sekaligus itu memojokkan orang Saduki. Karena mereka tidak percaya akan adanya malaikat dan juga akan adanya roh. Dan mereka tidak percaya akan bantuan Allah dalam hidup. Dengan itu, mereka semacam makin dipojokkan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Orang makin ribut, orang makin gaduh. Maka kepala pasukan tadi yang mau mendengar penjelasan dari Paulus, mengambil kembali Paulus dan membawanya ke tahanan. Supaya Paulus sendiri itu menjadi aman. Karena itu hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan setiap hari. Terutama itu dalam pelayanan-pelayanan kita atau juga dalam pelayanan-pelayanan para misionaris baik itu religius maupun awam, itu mengalami tantangan dan kesulitan juga. Karena pewartaan senantiasa membuat yang lain bisa senang dan gembira, tetapi membuat kelompok yang lainnya juga tidak senang dan tidak bisa menerima pewartaan yang ada. Apa yang dialami oleh Paulus itu semacam gambaran untuk para pengikut Kristus kemudian, bahwa dalam hidup setiap hari selalu ada hal seperti itu, bahwa diterima, ditolak, disayangi dan dibenci, atau diperlakukan dengan baik dan diperlakukan secara tidak baik. Hal-hal seperti itu senantiasa berulang, tetapi dengan levelnya yang berbeda-beda. Paulus sendiri itu awalnya itu mengalami itu semua, tetapi dia tidak pernah berhenti berjuang untuk senantiasa melakukan hal-hal baik dan menunjukkan itu dengan kata-katanya dan juga dengan cara hidupnya. Itu hal yang luar biasa yang Paulus tunjukkan dalam pewartaannya. Ya. Jadi artinya kami juga bisa meneladani bagaimana pantang menyerah begitu ya Romo. Tepatnya harus punya jiwa yang jiwa pemenang atau tidak mudah untuk takut dan juga terhadap hal-hal tantangan-tantangan yang dihadapi begitu ya Romo. Iya, paling kurang itu ada komitmen dan ada keberanian seperti yang itu Bu Sisi sampaikan. Karena komitmen dan keberanian itu semacam satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Karena saling menguatkan itu dalam kehidupan setiap hari. Jadi,
Jadi artinya komitmen dan keberanian ini menjadi salah satu modal begitu ya Romo dalam kami melaksanakan aktivitas supaya bisa juga meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Paulus begitu ya Romo. Ya, betul. Ya, dan juga saya terkesan pada paragraf terakhir Romo, bagaimana Tuhan juga turut serta selalu begitu ya Romo dan datang saat-saat di mana Paulus mengalami kesulitan ataupun mengalami cobaan tantangan yang besar begitu ya Romo. Ya, betul. Ya, itu yang dialami oleh Paulus kan. Artinya dalam seluruh perjalanannya setelah Yesus menangkap dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia percaya itu Tuhan senantiasa menyertai dia. Ya. Karena itu dalam banyak hal yang dia sampaikan, dia mengedepankan bahwa itu Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri dalam hidup ini. Bahkan dia katakan, dikala saya lemah, di saat itu saya kuat. Maksudnya ya karena Allah menyertai dia, menolong dan membantu dia. Dia tidak mengandalkan kekuatan dari dirinya sendiri. Maka dalam konteks yang itu tadi ya, waktu dia kembali ke dalam penjara, pada malam berikutnya itu Tuhan ada berdiri di sampingnya dan meneguhkan dia. Karena keberanian yang dia miliki itu. Artinya dia bisa menghadapi situasi sulit di Yerusalem. Berarti dia juga bisa menghadapi situasi sulit yang akan dialami di Roma. Nah, karena itu disebut Roma, karena sebelumnya itu orang-orang yang mengikuti Paulus, orang-orang yang mencintai pengajaran Paulus, mengingatkan Paulus supaya pertama jangan ke Yerusalem. Jangan ke Yerusalem karena banyak orang Yerusalem tidak menerima Paulus, tidak setuju dengan ajarannya. Karena di situ nanti kamu akan ditangkap, kamu akan diikat, dan kamu akan dipenjarakan. Dan setelah Paulus sampai ke Yerusalem, hal itu benar terjadi. Itu dia ditolak, dia ditangkap, dan diikat rantai oleh kepala pasukan tadi, dan dijebloskan ke dalam penjara. Artinya sebelumnya Paulus sudah tahu itu. Maka hal seperti itu yang bakal dialami, dan secara mental dan juga spiritual dia sudah siap untuk itu. Lalu di akhir teks yang kita dengar tadi, bahwa kalau Paulus sudah bisa melakukan itu di Roma, di Yerusalem, maka dia akan bisa melakukan itu lagi di Roma. Karena Roma jauh lebih keras lagi situasinya, yang menolak pengajaran atau yang menolak kesaksian-kesaksian, terutama apa yang disampaikan oleh Paulus itu. Karena Roma waktu itu menjadi kota politik, yang di sana banyak orang itu ingin punya pengaruh dan menolak hal-hal baru yang mengancam kekuatan atau kekuasaan mereka. Itu yang terjadi. Maka dari pengalaman Paulus itu kan mau mengingatkan kita, kalau dulu itu tantangan yang dia alami, lalu sekarang tantangan yang dialami oleh para pengikut Kristus, oleh kita semua, yakni dalam situasi kehidupan menggereja. Sekarang kan dalam kehidupan menggereja, itu yang kita dengungkan, gencar, kita animasi, kita sampaikan kepada umat, kepada saudara-saudari kita seiman, dan banyak memang yang berpartisipasi di dalamnya, yang ikut dalam kehidupan menggereja. Tetapi tidak kurang juga jumlahnya yang tidak mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja. Sekarang kan semacam itu pergeseran prioritas orang kan, dari kesejahteraan spiritual itu menjadi prioritas utama, itu bergeser ke prioritas yang kesekiannya. Walaupun itu belum ada satu penelitian yang sahih, yang sah tentang itu, tapi kasat mata itu bisa dilihat. Misalnya, kalau kita meminta itu umat-umat kita yang kita pikir mereka sanggup untuk menjadi pemimpin atau untuk menjadi pengurus gereja, di saat kita mendekati mereka, meminta bantuan untuk ikut berpartisipasi, jawaban untuk menolaknya jauh lebih banyak ketimbang jawabannya untuk setuju dengan itu. Paling kurang itu satu pengalaman atau itu satu sinyal bahwa sekarang itu pergeseran itu berbeda. Kalau dulu kan kalau diminta untuk ini menjadi pengurus gereja, orang menerimanya dengan begitu senang hati. Nah, itu pergeseran-pergeseran itu terjadi. Memang karena prioritas orang kan mulai bergeser. Ya, dan mungkin karena kerasnya kehidupan ya Romo, apalagi setelah menghadapi pandemi. Tapi bagaimanapun juga seperti yang bisa diteladani dari Rasul Paulus, ya harusnya berani untuk menerima begitu ya Romo, walaupun kerasnya tantangan hidup sekarang ini. Iya, artinya kan dalam konteks praktisnya kan, dalam kehidupan menggereja konteks sekarang, entah di lingkungan gereja nih, di wilayah atau di paroki, kan itu kan kerja dalam kebersamaan. Betul. Jadi semua orang kan kerja itu dalam satu kesatuan. Hanya dibagi-bagi tugasnya supaya ada orang yang secara khusus memperhatikan itu. Nah, karena dikala kita itu bekerja bersama-sama,
maka semuanya akan menjadi mudah dan akan menjadi gampang gitu. Iya, Lebih betul. mudah dikerjakan. Artinya itu juga yang Paulus lakukan di saat dia itu melakukan pewartaan dari satu tempat ke tempat lainnya, senantiasa ada orang lain yang bersama dia. Misalnya dalam hari-hari ini kita dengar tentang itu Paulus dan Barnabas, mereka bersama-sama. Itu pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu di saat mereka sampai di tempat-tempat itu, mereka memilih juga penatua-penatua atau tokoh umat untuk memastikan bahwa kehidupan umat di situ itu tetap terjaga dan mereka tetap bersatu dalam iman untuk menghidupi semangat yang Kristus telah berikan melalui apa yang mereka dengar dari Paulus dan juga dari Barnabas. Baik. Itu yang paling kurang kita dengar gitu. Iya, baik. Sayang sekali Romo, waktu juga yang kita terbatas saat ini, di mana kita sudah ada di penghujung dari sesi pertama. Dan tadi begitu banyak apa yang kita peroleh inspirasi rohani dari yang disampaikan oleh Romo Greg. Dan saat ini kita akhiri sesi pertama, kita akan berjumpa di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita masih di Oase Rohani Katolik untuk edisi Pekan ke-7 Paskah dan masih bersama dengan Romo Gregorius Sasar Harapan SPD beserta dengan Alexandra Sisi. Dan bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di Oase Rohani Katolik pada edisi kali ini, kita tadi telah memperoleh penguatan dari inspirasi rohani terkait dengan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Dan bagi Anda yang ingin sekali untuk menyampaikan kritik dan saran maupun pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau Anda juga bisa mengirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp ke 0881 0251 33438. Dan kini kita lanjutkan untuk Romo Greg. Mungkin ada sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung di sesi kedua dan bisa mendapatkan kesimpulan singkat Romo dari apa yang disampaikan di sesi pertama. Oke, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, dari pengalaman Paulus yang mengalami banyak tantangan dan kesulitan dalam hidup, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah putus asa. Dia senantiasa menyerahkan dirinya ke dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Itulah kekuatan, itulah sumber yang dia pegang dan menjadi modal utama dalam seluruh perjalanannya. Semoga kita juga seperti itu. Jangan menyerah, jangan pernah berhenti berjuang dikala kita mengalami tantangan. Karena sukses dan gagal itu bedanya di bersabar untuk terus mencoba mencari jalan keluar atau mengusahakannya sekali lagi supaya kesuksesan menjadi milik kita. Ya, baik. Terima kasih Romo. Jadi jangan pernah gampang atau mudah untuk menyerah begitu ya Romo. Kita harus ingat selalu dengan tokoh satu ini, Rasul Paulus yang begitu gigih begitu ya Romo. Ya, betul. Baik Romo. Lalu Romo kita lanjut saat ini untuk bagaimana kita memperoleh inspirasi rohani dari Injil Suci menurut Yohanes tadi di bab 17 ayat 20 sampai 26. Kira-kira apa yang disampaikan dari Injil ini Romo? Dari perikop Injil yang kita dengar dalam Injil yang barusan tadi, itu sekaligus mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan. Persatuan itu bukan sebuah kerinduan, tetapi mestinya persatuan itu suatu kenyataan yang dialami setiap saat. Dan doa yang Yesus sampaikan ini itu diungkapkan itu waktu perjamuan malam terakhir. Dia menengadah ke langit dan berdoa supaya para pengikutnya itu bersatu. Berdoa memohon persatuan itu mengandaikan bahwa dalam perjalanan bersama kadang ada sinyal orang tidak bersatu atau orang tidak bersama-sama. Maka dalam konteks itu, Yesus sekali lagi memohon kepada Bapa supaya mereka, para pengikutnya, menjaga persatuan itu, menjaga kebersamaan itu. Doanya menarik sekali. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maksudnya yakni, apalagi kita yang Katolik, itu membawa dalam diri kita masing-masing itu pesan persatuan itu. Karena Katolik itu sendiri artinya juga adalah satu. Di sini Yesus menjelaskan peranan penting keberadaan manusia di hadapan Allah. Bahwa kita adalah satu dengan Allah. Karena kita mendapat kodrat kealahan bukan saja karena sakramen pembaptisan, tetapi lebih karena hakikat penciptaan itu sendiri. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita sesuai dengan citra Allah gitu. Itu bisa kita baca atau kalau kita ingat kembali dalam kitab Kejadian ayat bab 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Artinya, doa memohon supaya itu para pengikut Kristus itu bersatu adalah sebuah karakter khas yang sebenarnya setiap orang bawa dalam dirinya. Mesti kita bersatu dengan Allah dan juga bersatu dengan sesama dalam kehidupan setiap hari. Dalam keluarga misalnya, itu ayah, ibu, anak-anak, suami, istri mestinya bersatu. Di saat ada persatuan di dalam rumah tangga, maka kemana saja kita pergi, kita senantiasa dikuatkan dengan rahmat kebersamaan yang telah kita peroleh dalam keluarga, dan rahmat kebersamaan itu juga kita bawa di mana saja kita berada. Sehingga kita menjadi orang yang membawa persatuan, bukan orang yang membawa perpecahan atau perpisahan dalam hidup bersama. Karena itu diandalkan itu keterlibatan aktif kita manusia dalam memperjuangkan persatuan itu. Persatuan itu bukan hadiah cuma-cuma yang diberikan, tetapi ada aspek anugerahnya yang kita terima, dan juga ada aspek itu perjuangannya, tanggung jawab yang kita mesti lakukan setiap hari. Karena persatuan itu mesti dijaga, persatuan itu mesti diusahakan. Dan sumber persatuan itu sendiri karya rahmat Allah yang bisa kita terima melalui roh Allah sendiri. Dan juga itu kita terima dalam persatuan kita dengan Kristus dalam perayaan-perayaan sakramen teristimewa, sakramen Ekaristi. Semakin sering kita menyambut tubuh dan darah Kristus, dengan itu juga kita menjadi semakin dipersatukan dengan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan selanjutnya juga aspek berikutnya yakni itu Yesus menyampaikan kepada kita bahwa aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Persatuan kalau sanggup kita hidupkan dalam keseharian kita, itu menjadi jelas bahwa kita adalah seorang Katolik yang baik. Karena nama kita Katolik itu di dalamnya itu mengandung arti itu satu. Satu dengan Allah, satu dengan sesama, dan juga satu dengan lingkungan hidup di mana saja kita berada. Maka mestinya itu manusia senantiasa menampakkan kemuliaan Allah melalui segala sesuatu yang ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya dengan itu mencintai lingkungan dan juga mencintai kebersamaan, perdamaian, dan persatuan dalam hidup setiap hari. Itu wujud-wujud kita menampilkan dan menghidupkan itu kemuliaan Allah dalam keseharian kita. Saya pikir ini ajakan yang sangat menarik, doa yang sangat menarik dari Yesus, ya tinggal kita bagaimana kita menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Iya, Romo. Jadi ini sangat menarik dan juga mengingatkan kita selalu ada anugerah yang diberikan Tuhan, dan anugerah itu sangat luar biasa, dan ini harus disadari sehingga harus diperjuangkan begitu ya Romo. Ya. Anugerah bagaimana kita harus menjaga terus persatuan, dan juga persatuan dengan tadi yang menarik adalah keluarga dulu, keluarga kecil gitu ya. Nah itu kan sekarang ini memang banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh terutama keluarga muda juga kelihatannya. Bagaimana keluarga muda itu kan penuh tantangan karena harus
harus berjuang hidup gitu ya untuk menghidupi keluarga, Romo. Nah, ini kan tentu saja mungkin ayah, ibu itu harus bekerja. Nah, sehingga saking sibuknya, tapi bagaimana harus menjaga persatuan keluarga begitu ya, Romo. Jadi nggak sendiri-sendiri sibuk pulang, kemudian malam anaknya tidak disapa atau bagaimana. Nah, itu yang menarik untuk bagaimana keluarga bisa bersatu walaupun menghadapi tadi cobaan yang kayak mungkin nggak seberat Rasul Paulus kali ya, Romo. Ya, ya. Iya. Ya. Nah, lalu Romo, kira-kira bagaimana nih Romo, pesan-pesan Romo untuk supaya kami ini semua juga tadi bisa mengarah kepada apa yang diharapkan dan diinginkan Tuhan untuk mengarah kepada persatuan ini. Tadi yang menarik juga, jangan lupa terhadap makhluk hidup juga gitu ya, Romo. Ya, artinya kan persatuan yang kita hidupkan itu mesti diekspresikan dalam kenyataan konkret kan. Yeah. Nah, maka salah satunya tadi seperti yang Bu Sisi sudah sampaikan juga, yakni itu dalam keluarga. Artinya kita susah untuk kita bilang kan kita beriman, kita percaya pada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga kita tidak ada damai dan sukacita. Berarti itu sekaligus menampilkan itu negasi atau pengingkaran terhadap apa yang kita imani. Nah, maka kalau kita sanggup untuk menghidupi itu walaupun dengan penuh perjuangan, tapi paling kurang itu keluarga yang sebagai gereja kecil itu ada damai, ada sukacita di dalamnya. Maka kemana saja kita pergi juga, kita akan membawa damai dan sukacita yang sama. Dan pesannya yakni, kalau kita harmonis, bersatu di dalam rumah tangga, keluarga kecil kita, maka roh yang sama itu bisa kita bawa. Untuk bisa menciptakan persatuan di tempat kerja, atau di mana saja kita berada. Karena persatuan dalam konteks itu bisa beda-beda levelnya. Misalnya persatuan dalam keluarga kan itu sebagai itu kesatuan keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Lalu kesatuan di tempat kerja itu kebersamaan untuk mencapai visi dan misi yang sama. Itu persatuan. Karena kalau misalnya dalam kerja itu visinya satu, tetapi orang kerjanya beda-beda, mengingkari visi itu, maka persatuan itu serentak ditolak atau tidak dihidupi. Dan selanjutnya juga ya sesuai dengan itu bidang di mana kita hidup di dalamnya. Misalnya untuk kami Romo, ya persatuan kami itu mestinya ya persatuan yang paling pertama itu dengan Yesus, dengan Allah sendiri itu dalam sakramen-sakramen yang kami rayakan, dan juga yang dirayakan itu bersama umat, ya mesti sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Lalu yang kedua yakni setelah kami bersatu dengan sakramen-sakramen yang ada itu dengan Allah sendiri, kemudian persatuan itulah yang dibawa dengan umat. Karena dengan itu persatuan menjadi semakin kaya dan semakin membawa makna yang lebih, terutama ada rasa damai, ada sukacita dalam keseharian. Ya. Baik Romo, jadi ini pesan penting bagaimana tentang persatuan itu dimanapun juga berada, mulai dari lingkup kecil sampai lingkup yang luas, itu senantiasa harus diusung begitu ya Romo ya. Betul. Nah kira-kira ada hal lain nggak Romo dari Injil Suci Yohanes ini yang bisa kami petik Romo? Ya, hal berikutnya yang penting di dalamnya kan, persatuan itu tidak bisa juga diandaikan kalau kita tidak berdoa. Dan untuk bisa bersatu dengan Tuhan, dengan sarana sakramen-sakramen tadi, tetapi juga dengan doa. Karena jarak kita dengan Tuhan itu hanya sebatas doa. Semakin sering kita berdoa, berarti semakin kita bersatu dengan Allah. Karena doa Yesus tadi itu mau menunjukkan itu persatuan, itu Yesus dengan Bapa yang mengutusnya, itu tak terpisahkan. Lalu kalau kita percaya Yesus, berarti kita ada di dalam mereka, ada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kita. Maka supaya kita ada di dalamnya, selain menerima sakramen-sakramen, tetapi dengan doa. Karena itu adalah cara yang paling mudah dan paling gampang kita lakukan, kapan dan di mana saja kita berada. Doa bukan soal panjangnya kata atau kalimat yang kita sampaikan, tapi soal ketulusan dan keikhlasan hati, untuk menyerah diri kepada Tuhan dan mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, tinggal bersama kita. Itu satu aspek penting lainnya yang harus dilakukan, dan itu hal yang dalam tanda petik mudah dilakukan, tetapi mungkin tidak semua orang melakukannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan hati. Ya. Lalu yang berikutnya juga ya, kalau kita sanggup untuk mencintai firman Tuhan gitu, untuk membacanya, untuk merenungnya, itu juga sarana yang membantu kita untuk semakin bersatu dengan Allah. Tetapi supaya bisa bersatu itu butuh kekuatan. Kekuatannya yakni meja perjamuan yang Tuhan sendiri
itu lakukan ekaristi. Iya. Jadi jangan sampai dilupakan tentang ekaristi, apalagi saat-saat di mana sekarang ini kita sudah cukup lama menjalani misa online, yaitu dengan komuni batin ya Romo. Nah ini kan sudah saatnya sejak Paskah, gereja juga sudah lebih banyak bisa membuat misa offline. Nah ini juga semoga sahabat Oase Rohani Katolik bisa lebih berani untuk kembali datang kepada untuk mengikuti dan juga merayakan perayaan Ekaristi langsung di gereja, begitu ya Romo? Amin ya, itu yang kita harapkan sekarang ya. Iya, semoga semua semakin banyak untuk kembali, dan kelihatannya juga kan syarat-syaratnya sudah dimudahkan sehingga tidak menyulitkan bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang sangat ingin untuk mengikuti misa offline, begitu ya Romo ya? Ya betul ya. Iya, karena memang sungguh berbeda kalau mengikuti misa offline dan kembali menerima Ekaristi langsung, itu kekuatan yang luar biasa ya Romo. Iya, dan banyak umat bilang kan di saat mereka hadir mengikuti perayaan Ekaristi offline langsung di gereja, kegembiraannya lebih. Iya. Satu karena mengalami atmosfer suasana gereja itu sebagai rumah doa atau rumah untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu yang kedua, di saat menerima tubuh dan tubuh Kristus itu ada satu perasaan yang luar biasa gitu. Karena itu tidak kurang juga di saat orang pertama kali datang ke gereja sudah masa pandemi atau dalam masa pandemi ini, orang terharu sampai mereka meneteskan air mata. Saya pikir itu ekspresi pengalaman spiritual yang orang bisa tunjukkan kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus itu dalam perayaan-perayaan iman itu. Iya. Baik Romo, jadi ini banyak hal sekali yang kami peroleh juga di sesi kedua ini, di mana dari Injil Yohanes ini mengingatkan kita juga tadi untuk mementingkan persatuan dari hal yang kecil, dari keluarga sampai juga yang luas, dan juga tidak lupa untuk selalu bersyukur terhadap anugerah tadi ya Romo. Nah kemudian juga tadi untuk ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Kemudian tadi ada satu hal yang menarik juga dari doa yang tadi Romo sempat sebutkan, doa yang diajarkan Yesus dalam hal ini, tentang doa yang juga mendoakan bukan saja terhadap diri sendiri ya Romo, ini mendoakan orang lain begitu. Nah ini bagaimana Romo yang kita bisa peroleh? Itu Yesus itu menyampaikan kepada kita, mengingatkan, dia berdoa bukan saja untuk para rasulnya, tetapi untuk orang yang kemudian percaya karena pewartaan para rasul itu, supaya mereka juga bersatu. Bersatu dalam konteks ini levelnya tetap sama, yakni bersatu dengan Allah, bersatu dengan sesama gitu. Sehingga mestinya doa-doa kita juga begitu, doa juga untuk diri sendiri dan juga doa juga untuk yang lain. Supaya misalnya kita mohon damai, kalau kita memiliki damai, damai itu kita bagikan dengan yang lain, maka damai itu akan berkembang, bertambah. Karena segala sesuatu yang baik yang kita bagikan, dia akan bertambah. Tetapi kalau kita simpan sendiri, dia tidak pernah akan bertambah, karena dia berkurang. Maka pesan Yesus yang tadi, dia katakan juga berdoa untuk mereka yang percaya karena pewartaan para rasul, supaya mereka bersatu. Saya pikir Yesus sudah mendoakan kita jauh sebelumnya. Sebelum kita percaya, sebelum kita itu mengikuti dia, Yesus sudah mendoakan kita, supaya kita bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Yesus, dalam kehidupan setiap hari melalui pengalaman-pengalaman konkret yang kita lakukan gitu. Kira-kira begitu Bu Sisi. Baik Romo, ini sungguh luar biasa. Hari ini di pekan ke-7 Paskah, di mana sebentar lagi kelihatannya kita akan merayakan Pentakosta ya Romo. Dan ini persiapan sungguh yang luar biasa untuk nantinya bisa merayakan Pentakosta dengan lebih baik gitu ya Romo. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan di Oase Rohani Katolik edisi hari ini Romo, kira-kira apa yang menjadi pesan Romo bagi kami semua Romo? Berhubungan dengan apa yang sama-sama kita dengar dalam kesempatan Oase Rohani Katolik saat ini, itu untuk kita pertama-tama pesannya satu, ciptakanlah persatuan itu di mana saja kita berada. Hendaklah kita menjadi orang pertama yang melakukan itu. Kita jangan mengharapkan orang lain. Di mana saja kita berada, entah di keluarga, entah di tempat kerja, atau di mana saja kita berada. Dan persatuan itu sumbernya itu dari Tuhan sendiri.
Maka selalu ingat untuk berdoa dan juga untuk menerima sakramen-sakramen gereja ini. Di mana saja kita berkesempatan untuk itu, usahakanlah untuk menerimanya. Karena itu sarana yang membantu kita untuk senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Karena dengan bersyukur, kita membuka pintu bagi berkat baru untuk hidup kita. Inilah kekayaan yang dibagikan oleh Rasul Yohanes kepada kita melalui Injil yang kita dengar tadi. Dan konteks Injil tadi itu kan, Injil doa Yesus waktu perjamuan malam terakhir. Sebelum Yesus menyerahkan dirinya, sebelum Yesus itu diaku di kayu salib, mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Maka hal ini menjadi penting untuk kita untuk selalu ingat dalam hidup setiap hari. Semoga kita bersatu. Satu, apa maksudnya? Ya, satu dengan Tuhan, satu dengan sesama, dan satu dengan lingkungan hidup. Ya. Begitu, Bu Sisi. Baik, terima kasih Romo Greg dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita sudah menginjak kepada perjumpaan kita yang terakhir di akhir dari Oase Rohani Katolik pada hari ini. Namun pasti kita akan bertemu kembali di edisi-edisi yang lain bersama dengan Romo Greg. Dan kiranya terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini dan terima kasih juga Romo Greg yang sudah memberikan inspirasi rohani pada hari ini yang menguatkan kami sekaligus juga untuk bisa kami melangkah kepada hari-hari yang selanjutnya dengan kekuatan penuh tentunya. Dan saat ini mari sama-sama kita persiapkan diri kita untuk berdoa penutup, kemudian kita juga sekaligus memperoleh berkat Tuhan. Silakan Romo. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga sabda-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam kehidupan setiap hari, terutama untuk menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Semoga pengalaman Santo Paulus senantiasa menginspirasi kami dalam menghadapi setiap tantangan yang kami jumpai dalam kehidupan setiap hari. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh hidup dan karya kami. Buatlah gereja kami senantiasa teguh dalam persatuan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian sahabat Oase Rohani Katolik diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Greg. Ya, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian Romo Gregorius Sasar Harapan SPD beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda dan berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Romo, terima kasih.